Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor dan history. Kisah ini dialami oleh seorang pramugari yang berasal dari Malaysia, yang berawal dari pencariannya 6 tahun silam. Pencarian itu ternyata membuatnya mengalami peristiwa-peristiwa aneh serta menakutkan. Cuaca malam itu terasa dingin sampai menusuk tulang. Semua orang yang tinggal di dalam rumah berlantai 2 di kota Nilai, negeri 9 itu telah terlelap pada saat Kena pulang dari tempat kerjanya. Jarum jam di dinding tempat tinggalnya menunjukkan pukul 11 malam. Sesudah menempatkan tas serta melepas sepatu, pramugari cantik itu segera ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Sesudah 13 jam berada di dalam pesawat terbang dari London ke Bandara Internasional Kuala Lumpur di Sepang, Malaysia. Waktu menikmati hangatnya air dengan berendam di kamar mandi sembari melepas kepenatan yang ada, mendadak pandangan mata Kena tertuju pada sebuah objek yang menempel di cermin yang ada di kamar mandinya. Lantaran terlampau letih, Kena cuma berpikir, mungkin saja itu cuma halusinasi saja karena kelelahan yang dia alaminya. Atau mungkin saja itu cuma kelelawar yang masuk ke dalam kamar mandinya. Selang beberapa saat kemudian, objek tersebut pun lenyap, tak tahu kemana. Bila diamati itu seperti bekas telapak tangan hitam yang menempel di cermin. Satu tahun pun berlalu. Ibu single parent ini telah terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh di tempat tinggalnya. Rumah itu didiami oleh Kena bersama ibu, adik perempuan, serta seorang anak laki-lakinya. Disebutkan oleh Kena, bahkan adik perempuannya juga pernah melihat sosok makhluk mirip kera besar berdiri di atas atap tempat tinggalnya. Kena pun menuturkan bahwa sejak ia bercerai dengan suaminya 6 tahun yang lalu, di rumah yang didiaminya itu kerap terjadi beberapa hal yang aneh yang membuatnya terasa tak tentram tinggal di sana. Ada saja beberapa hal ganjil serta misterius yang dialami oleh Kena, seperti bunyi-bunyian aneh sampai penampakan makhluk hitam berbulu lebat yang tidur bersamanya. Pernah lampu mati mendadak, lalu terdengar suara orang berjalan dan suara mencakar di dinding. Itu merupakan hal yang biasa oleh Kena. Terkadang juga terdengar suara orang bersenandung di atas atap rumahnya. Pernah ketika tidur, ia dilayangi sosok makhluk berbulu hitam pekat menindihnya. Lalu, badannya terasa digerayangi oleh makhluk tersebut. Dia pun merasa tak berdaya serta tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah sadar, dia merasa ada sesuatu yang aneh pada badannya. Seperti orang yang baru saja melakukan persetubuhan. Tubuhnya terasa lemah. Di suatu malam, saat peristiwa itu bakal berulang kembali, di mana makhluk menakutkan itu mendadak telah ada di sampingnya ketika dia tengah tidur. Waktu itu dia menyadarinya, dan saat sebelum peristiwa seperti malam-malam sebelumnya terjadi, dia pun kemudian membaca ayat kursi serta mengumandangkan azan. Makhluk itu tampak kesakitan dan kemudian pun pergi menghilang. Tetapi saat ia lengah, makhluk itu pun datang kembali serta menindihnya lagi. Kejadiannya pun seperti berhari-hari sebelumnya. Saat dia tersadar, tubuhnya terasa lemas. Setiap Kena membaca ayat kursi serta mengumandangkan azan, terdengar lemari yang ada di kamarnya mengeluarkan suara gaduh, seperti terdengar seperti orang kesakitan. Bukan itu saja, mulai sejak mengalami masalah itu, emosinya tidak stabil. Dia sering emosional dan gampang marah. Tak hanya itu saja, selain diganggu oleh bunyi-bunyi aneh serta jelmaan makhluk yang menyeramkan, kehidupan Kena juga selalu sial sesudah bercerai dengan suaminya yang juga seorang pramugara pada tahun 2006.
Kena mengalami banyak kegagalan setiap berupaya untuk menjalin hubungan rumah tangga lagi. Setelah bercerai dari suaminya, dia pernah bertunangan sebanyak 3 kali. Setiap mendekati pernikahan, jalinan mereka pun terputus tanpa ada sebab. Menyadari keanehan-keanehan itu, kemudian Kena mendatangi seorang ustadz untuk menyampaikan persoalan yang dihadapinya. Sang ustadz pun bersedia datang ke rumahnya untuk menolong menangani masalah yang tengah dihadapi dengan meruqyah tempat tinggal Kena. Keanehan pun berlangsung ketika sang ustadz menuju ke rumah Kena untuk melakukan ruqyah. Di tengah perjalanan, mobil yang mereka kendarai dihadang oleh seekor ular berwarna hitam besar. Ular itu seakan-akan menghambat perjalanan sang ustadz untuk menuju ke tempat tinggal Kena. Seperti adegan dalam suatu film, ular berwarna hitam itu pun berdiri di tengah jalan, menghadang sampai setinggi mobil yang mereka kendarai. Tetapi tidak lama kemudian, ular itu pun pergi tak tahu kemana. Menurut seseorang pakar ruqyah, Kena sesungguhnya mengalami masalah yang disebabkan oleh sihir serta diganggu hantu. Hantu tersebut berupa makhluk yang berbulu yang kerap dipandang Kena itu. Bila di kampung dikatakan sebagai hantu raya, atau mungkin saja kalau di Indonesia disebut juga genderuwo. Makhluk itu sudah dipakai oleh beberapa tukang sihir serta orang jahat untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Di dalam diri Kena sendiri ada beberapa makhluk halus yang bersarang di dalam badannya. Oleh karenanya, emosi Kena kerap terganggu serta tak stabil. Juga ada kesan lebam pada badannya. Pak Ustadz kemudian mengatakan bahwa yang lebih menakutkan dari makhluk halus berbulu panjang tersebut juga karena dia kerap menyetubuhi manusia. Ada seorang korban hantu raya yang mengakui dia disetubuhi oleh makhluk tersebut. Meskipun dalam situasi tak sadar, namun tanda-tanda seperti seorang yang sudah bersetubuh tersebut senantiasa ada pada korban. Beberapa waktu terakhir, Pak Ustadz melakukan sistem pengusiran makhluk itu serta memagari rumah Kena. Pak Ustadz kemudian melakukan pengusiran serta memagari rumah Kena dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan membacakan ayat-ayat ruqyah. Tiap-tiap sudut rumah Kena dibacakan ayat suci Al-Quran beserta bacaan doa untuk menyingkirkan makhluk gaib dari rumah tersebut. Pak Ustadz kemudian pergi ke gudang di bagian belakang rumah yang disangkanya juga sebagai tempat hantu raya itu bersemayam. Kemudian Pak Ustadz mengumandangkan azan di tempat yang memanglah terkesan angker itu. Suatu momen ganjil berlangsung saat Pak Ustadz serta 3 orang rekannya mengumandangkan azan dengan cara serentak. Seorang wartawan yang meliput event tersebut terperanjat dengan sebuah suara yang terdengar dari sebuah lemari yang ada di ruangan itu. Bunyi jari telunjuk yang mengetuk pintu lemari itu terdengar bersaut-sautan sebanyak 4 kali dan kemudian berhenti. Pak Ustadz kemudian menuturkan apabila dibacakan ayat suci Al-Quran serta azan, makhluk itu bakal merasakan badannya terbakar serta kepanasan. Maka dari itu terdengar suara seperti mencakar dinding serta suara rintihan seperti orang kesakitan. Bahkan terkadang juga terdengar suara seperti harimau menggeram. Sinyal tanda seperti itu bakal terdengar setiap waktu saat dilakukan ruqyah. Dan sudah dilakukan prosesi seperti itu, mudah-mudahan makhluk gaib itu pun tidak akan mengganggu kehidupan Kena lagi. Tanpa kita sadari, memanglah benar bahwa sesungguhnya di alam ini ada makhluk-makhluk gaib yang terkadang mengganggu kita dengan cara masuk ke dalam alam manusia. Maksudnya yaitu untuk menyesatkan manusia lewat segala bentuk tipu muslihat mereka. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.